Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Anak sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan keburukan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Anak-anak sekalian, hari ini sengaja Pak Gugup membuat video karena hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj. Jadi rencana hari ini tuh di DPG nanti sholawatan bareng bersama, membaca tiba terbangan. Setelah itu Pak Gugup terangkan sedikit tentang Isra Mi'raj. Berhubung kondisi ya seperti ini ya, masih ada musibah banjir, mudah-mudahan saja banjir ini segera surut sehingga kita bisa aktivitas kembali mengaji dalam keadaan normal, mudah-mudahan saja. Oleh sebab itu hari ini aku akan jelaskan tentang Isra Mi'raj supaya kalian dapat oleh-oleh lah apa sih Isra Mi'raj itu, supaya kalian tahu apa Isra Mi'raj itu secara singkatnya kalian tahu ya. Jadi kalau ditanya orang nanti bisa jawab apa libur Isra Mi'raj itu apa deh ya. Kalian santri yayasan, DPG yayasan nggak tahu kan, belum diajarkan, nggak apa-apa ya. Jadi aku ajarkan sekarang, kalian dengarkan dengan baik ya. Anak-anak semua, Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 Hijriah. Jadi setiap tanggal 27 Rajab itu diperingati hari Isra Mi'raj. Lah, tahun 2024 ini bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2024. Jadi besok Isra Mi'rajnya itu besok ya, 27 Rajabnya besok. Hanya besok libur tanggal merah ya. Nah, sekarang kalian harus tahu apa sih Isra Mi'raj itu. Secara gampang, Isra Mi'raj itu adalah ulang tahunnya sholat. Jadi intinya seperti itu, ulang tahunnya sholat. Dimana di dalam Isra Mi'raj itu ada perintah sholat. Jadi Nabi Muhammad menerima perintah sholat pertama kali pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi sampai kalau ada orang yang tanya apa sih Isra Mi'raj, dijawab ulang tahunnya sholat. Di dalam Isra Mi'raj pertama kalinya perintah sholat turun ya, peristiwa Isra. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau secara luas bagaimana? Secara luas ini Pak Guru jelaskan menurut Nawam di kitab Al-Barul Awam. Ini dipelajari oleh PSG Salafah ya. PSG Salafah entah nyampe sini atau belum ya. Kalau belum nyampe sini ya nanti diulas lagi. Ya, ada di Nawam 46 sampai 48. Lah, Isra dan Mi'raj itu dibagi jadi dua. Ada Isra sendiri dan Mi'raj sendiri ya, pengertiannya. Sekarang kita bahas Isra dulu. Di dalam Nazm 46 ada nazm bunyinya wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatil lailal liqudsi yadra. Sebelum hijrahnya Nabi terjadi peristiwa Isra dari kota Mekkah di malam hari menuju Baitul Maqdis. Anak-anak, Isra Mi'raj itu adalah mukjizatnya Nabi. Yang itu enggak bisa nanti diakal, dinalar dengan akal ya. Dipikir itu enggak bisa, tapi sampean harus percaya bahwa Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Loh, kenapa? Di pengertiannya sendiri, Isra adalah perjalanan Nabi pada malam hari dari kota Mekkah menuju Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hanya dalam satu malam. Bayangkan jauhnya Mekkah ke Palestina itu jauh sekali, bisa berminggu-minggu itu kalau naik kendaraan unta yang dulu ya. Nah, kenapa kok dalam satu malam saja bisa sakset gitu ya? Yaitu mukjizatnya Nabi Muhammad ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala kan tidak bisa dinalar dengan akal pikiran manusia, tapi sampai harus percaya. Nah, pada malam hari itu dari perjalanan dari kota Mekkah menuju ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril. Dia dipanggil, Allah perintahkan Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad. Akhirnya disuruh naik burung. Burung itu kendaraan, dikisahkan kendaraan yang secepat kilat. Coba kilat, sakset ketiban mata sekonggon ya. Jadi akhirnya Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Mekah menuju ke Masjid Al-Aqsa. Itu namanya Isra. Ya. Ngapain di Masjid Al-Aqsa? Kalau menurut penjelasannya dari gurunya Pak Dulu, di sana sholat 2 rakaat. Loh, ya sholat kan kita sholat belum datang kok sholat ya. Sholatnya gimana? Ya sholatnya hanya Allah yang tahu. Ya.
Kalau menurut ajaran gurunya Pak Dul ya sholatnya itu meniru sholatnya nabi-nabi, ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Jadi sholatnya seperti itu. Setelah Nabi Muhammad diisrokan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala itu dimi'rajkan. Apa mi'raj itu? Di Nazam Aqidatul Awam Nazam 47 dijelaskan wa ba'da Isra'in urujul sama hatta ra'an nabiyyu rabban karim. Setelah Isra dilanjutkan dengan mi'raj menuju langit hingga Nabi Muhammad melihat langsung kepada Tuhan yang Maha Berbicara. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari kota Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke atas langit sampai ke Sidratul Muntaha. Lah di setiap langit-langit itu Nabi Muhammad berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Langit pertama ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, naik kelima Nabi Harun, naik keenam Nabi Musa, dan naik langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setelah naik ketujuh ini malaikat Jibril nyuruh naik sendiri sampai ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril tidak kuat, sudah tidak bisa menemani lagi. Akhirnya Nabi Muhammad naik sendiri ke atas sampai Sidratul Muntaha. Di sana berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam hadis ini hatta ra'an nabiyyu rabban alam, melihat langsung kepada Tuhan yang Maha Berbicara. Jadi satu zat yang paling mulia di dunia ini yang tidak ada yang mampu menandinginya, hanya Nabi Muhammad SAW yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah. Ya apa zat Allah? Ya tidak bisa digambarkan. Jadi Allah bisa berbicara, bagaimana bicaranya Allah ya tidak bisa digambarkan. Allah Maha melihatnya Allah pada mata tidak bisa digambarkan. Dan orang yang mampu melihat zatnya Allah hanya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak. Ini adalah keistimewaan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di Maulid Tiba dijelaskan ya, Nabi Muhammad melihat zatnya Allah itu bila sitrin wala hijab ya, nggak ada tirai, nggak ada penutup dan tirai. Jadi tidak ada aling-aling, langsung melihat zatnya Allah. Dan terus setelah melihat zatnya Allah, apa yang diperintahkan, apa yang dibicarakan, dijelaskan lebih lanjut di Nazam 48. Nah ini masih lanjutannya tadi, melihatnya Nabi Muhammad itu min ghairi kaifin wan hisarin waqtarat, kemudian alaihi khamsan ba'da khamsin. Penglihatan tersebut tidak dapat digambarkan tata caranya dan tidak memiliki batasan. Iso dipikir ambil akal manusia bagaimana bentuknya Allah dan nggak bisa. Hanya harus bayang saja ya. Misalnya memang semuanya itu terjadi. Ya. Kemudian apa yang dibicarakan ini kepada Nabi Muhammad sholat fardu 5 waktu setelah diberi kemenangan dari 5 waktu. Allah wajibkan kepada Nabi Muhammad sholat fardu 5 waktu setelah diberi kemenangan dari 5 waktu. Misalkan pertama itu mendapat perintah sholat itu 50 waktu. Nah ini sama saya suami sholat second waktu ya. Regrek ini nih. Terus buka ini ya. Akhirnya setelah dari 50 waktu karena turun ketemu Nabi Musa. Apa kan sembilan? Suruh perintah sholat 50 waktu. Ini kakek Musa. Ojo umat itu kecil ya. Ciri-ciri kayak sholat 50 waktu ya regrek. Kembali ke atas. Minta keringan sama Allah. Beri keringanan 5. Mudun terus 9 sampai 5. Ya wes 5 nya yang diterima sama Nabi Musa. Turun lagi sama Nabi Musa. Ojo kurang dia. Itu dipasari semangat dengan kali itu yang dapat kita sekali. Nah, itu yang ini. Nah sekarang apa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Nah, hikmahnya adalah sholat itu wajib di setiap umat Islam, karena sholat itu termasuk rukun Islam yang kedua. Saking pentingnya sholat sampai-sampai kanjeng Nabi itu langsung dipanggil sama Allah. Biasanya dipanggil mesti penting, kayak presiden manggil ajudannya. Soalnya saking penting. Beda kalau melalui tangan orang lain. Ya, tolong sampaikan kepada itu nanti ya. Beda. Kalau ibadah-ibadah yang lain puasa, zakat, haji, tidak langsung dipanggil sama Allah. Tapi kenapa kok sholat itu dipanggil? Ya karena sholat itu sangat. Yang membedakan orang Islam dengan orang Islam adalah sholat. Terus kalau sholat wajib berarti harus dilaksanakan setiap hari. Makanya sholat tidak boleh bolong-bolong.
hanya 5 waktu sehari saja loh sampai sempatkan untuk sholat. Nah sekarang sampai kan masih kecil. Nah terus apa yang harus kalian pelajari? 2 hal ini yang harus kalian pelajari. 1 ya, bacaan sholat. Kemudian yang kedua gerakan sholat. Ini dulu yang kalian pelajari, bacaan dan gerakan sholat. Alhamdulillah Pak Kuliah setiap sore, biasa masuk sore itu setiap hari mesti praktek sholat. Nah itu diulas-ulas terus, makanya kalau sore jangan sampai terlambat ya, diulas-ulas terus sampai bacaannya hafal, sampai gerakannya hafal. Setelah itu dipraktekkan ya, praktek dulu pertama sholat maghrib dulu. Sholat maghrib sudah bisa rutin, tambah sholat isya. Sholat isya rutin ditambah sholat zuhur, sholat asar. Nah, biasanya sing angel sholat subuh masih akeh manggone ya. Sini ganti usolli fardhu kawanan ya, enak ya. Jadi sholat itu wajib 5 waktu saja, kalian harus paham. Saking pentingnya sholat itu sampai nggak bisa ditinggalkan. Di dalam musafir pun nggak bisa. Kalau puasa masih bisa, musafir apa nggak puasa gitu bisa, tapi sholat cuma ada keringanan saja. Nah, ini sholat jamak qashar. Orang sakit pun wajib sholat. Kalau nggak bisa apa jenenge berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring ya pakai isyarat saja. Kalau isyarat ya disolati bareng-bareng ya. Hanya sudah nggak bisa gerak ya berarti sudah dipanggil lagi sama Allah ya. Nah itu ya, sampai pentingnya sholat, makanya kalian harus sholat, jangan sampai meninggalkan sholat. Mungkin itu saja penjelasan tentang Isra Mi'raj yang dapat Pak Kulub sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Lah pesannya Pak Kulub untuk besok Kamis sama Jumat sampai bisa mengaji di rumahnya masing-masing ya, libur. Kemudian langsung masuk hari Senin PTS ya, PTS genap di semester 2 ini ujian bacaan, sampean harus masuk di rumah dipelajari selama 2 hari libur. Bacaannya sudah, jadwalnya sudah di-share ya, mana saja yang diujikan itu dipelajari di rumah ya, dan nanti kalau waktu ujian bacaannya biar lancar, nanti bagus nilainya ya. Jadi nanti besok waktu Senin itu ada catatannya, oh anak ini kurang ini bacaannya, nanti bisa disampaikan biar apa jenenge bacaan kalian lebih bagus lagi ya. Jadi kalian waktu hari Senin diusahakan jangan bolos ya. Kalau ada kepentingan yang darurat kalian harus masuk. Nah, ujian di sekolah aja bisa masuk, masa ujian ngaji yang nggak bisa masuk ya. Mudah-mudahan banjirnya cepat surut lah, biar Senin sudah bisa melaksanakan ujian ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Pak Kulub sampaikan. Artinya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.